Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, program Inspirasi Pagi kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Paramita Bermawi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan mall pelayanan publik yang ada di kota Surabaya, yang mana mungkin bisa jadi menjadi buah bibir di masyarakat dan juga mungkin menjadi bahan iri, sedikit iri begitu dari warga-warga di luar kota Surabaya begitu. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Rio Patiselano. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi. Selamat pagi, Mita. Pak Rio, gimana kabarnya? Dahsyat. Dahsyat ya. Harus dahsyat. Baik, Ya. Pak Rio, seperti yang saya sempat bilang tadi, MPP atau Mall Pelayanan Publik yang ada di kota Surabaya begitu ya. Itu kan sebelumnya kita kenal sebagai UPTSA, kemudian sempat berubah kembali menjadi UPTSP, dan sekarang menjadi Mall Pelayanan Publik. Ini bukan menjadi perjalanan yang singkat, perjalanan yang panjang dengan pembiasaan yang baru. Ya. Sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Bapak melihat perkembangan Mall Pelayanan Publik yang ada di Kota Surabaya ini seperti apa, Pak Rio? Ya. Jadi gini, Mita, bahwa saya bukan, ya kemurahan Tuhan itu saya bukan sekedar melihat dari sisi Wakil Ketua Komisi A saat ini. Tapi saya pelaku yang ikut membidani, yang ikut mengalami transisi tersebut. Karena pada saat periode pertama penugasan saya di DPRD, kemurahan Tuhan itu 2009-2014 kan. Nah, pada saat saya bertugas di 2009-2014, saya juga pimpinan komisi, tapi komisinya B. Nah, di mana komisi B itu salah satunya membidangi terkait dengan UPTSA itu. Dulu ada di Dinas Penanaman Modal ya. Nah, kalau sekarang UPD-nya udah ganti nama ya. Kalau dulu namanya Dinas Penanaman Modal. Nah, pada saat itu embrionya ketika mulai pembahasan di komisi, saya itu melihat begini. Ketika kami datang ke sana, kan kita juga melakukan kunjungan, melihat situasi dan sebagainya. Nah, ketika komisi B datang ke sana, saya melihat tuh begini. Namanya UPTSA, ya di belakangnya Samsat itu. UPTSA, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap. Tapi yang saya melihat sangat tidak efisien pada saat itu dan sangat tidak efektif. Kenapa sangat tidak efisien dan tidak efektif? Karena masing-masing orang ketika mau mengurus sesuatu, perizinan atau whatever, name it, pada saat itu tidak bisa selesai pada satu titik. Tapi dia dari loket to loket to loket to loket yang mohon maaf otomatis selain tidak efektif tapi juga tidak efisien. Nah, akhirnya saya nyeletuk pada saat itu, kurang lebih 2010-an pada saat pembahasan seperti kalau sekarang pembahasan LKPJ ya. Apa LPJ, tapi pada saat itu pembahasan APBD. Nah, pada saat pembahasan APBD kemudian saya nyeletuk, kenapa UPTSA tidak diremajakan, tidak dievolusikan, tidak diubah, ditransisikan. Terus kemudian ditanya, loh kenapa? Karena saya bilang begini, ini memang UPTSA satu atap, tapi banyak pintu. Ya kan? Memang satu atap, tapi pintunya banyak. Loket. Nah, kemudian saat itu saya mengusulkan, bagaimana kalau kita buat UPTSP. Nah, saat itu dilahirkan. Nah, kemudian ide itu dilahirkan menjadi unit pelayanan terpadu satu pintu. Nah, ketika satu pintu waktu itu saya sampaikan, sehingga ketika warga datang mau mengurus, itu jangan loket to loket. Tapi cukup datang ke satu gate, dari situ itu sudah selesai. Semuanya udah langsung diterima di sana, semua syarat lengkap. Oke, go ahead, jalan semua proses. Nah, otomatis kan nanti tugasnya pemerintah kota dalam ini Dinas Penanaman Modal pada saat itu atau UPTSP yang kemudian ngider keliling nih. Jadi yang berkas nih yang berjalan adalah sistem gitu. Nah, sehingga lahirlah UPTSP pada saat itu saya sampaikan, sehingga bukan sekedar di depan saja mereka menerima, tapi juga
diberikan tracking. Ingat nggak dulu itu ada ekspedisi huruf inisialnya T, ya. Waktu zaman dulu nih, kita kan nggak pernah bisa tahu waktu itu ekspedisi T ini besar pada saat itu. Selain kantor pos T ini, ya inisial T ini besar. Saya kalau ngirim-ngirim juga ke situ. Kalau mau nggak negeri nih, mau swastanya ke T ini. Nah, sekarang sudah berevolusi. Sekarang ngirim, coba Mita ngirim apapun, Mehmet. Kan bisa tracking kan, sekarang ada di mana, sekarang ada di mana, sekarang ada. Iya, nah, saya kemudian pada saat 2010 itu sudah sampaikan, nah UPTSP jangan sekedar nggak ada banyak loket, tapi terus nggak bisa di-trace, sama aja bohong. Artinya apa? Efektifnya hanya efektif pada saat penyerahan, tapi tidak efektif dalam pendeteksian. Jangan, saya bilang. Jadi bukan saja pada saat penyerahan, tapi juga pada saat pendeteksi. Nah, kasih tracking. Sehingga akhirnya warga itu bisa melihat. Nah, kita bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah pada saat itu akhirnya disikapi dengan munculnya namanya SSW, Surabaya Single Window pada saat itu. Buat saya, nama nggak penting, mau UPTSP, mau SSW, terserah. Karena yang penting adalah esensi dan makna daripada layanan itu. Nah, saya bersyukur, puji Tuhan, akhirnya SSW jalan dan sampai dengan sekarang mungkin namanya jadi SSW Alpha yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, kemudian begitu berjalan, jujur pada saat itu Surabaya jadi kota cantiknya Indonesia. Karena apa? Dilirik oleh semua kota. Betul. Bikin iri juga Pak, iya, kebetulan. Semua akhirnya pada belajar ke sini. SSW keren nih, ini semua. Mereka semua pada belajar ke sini. Pokoknya bicara perizinan aja. Wah, Surabaya nih, Surabaya gitu. Nah, paling tidak PAD nambah lah. Karena kan begitu mereka datang, hotel kan pasti kepake. Betul. Kemudian restoran kepake, mereka beli macam-macam dan sebagainya. PAD naik. Ya, kita bersyukur APBD akhirnya meningkat. Nah, kemudian di periode kedua saya 2014-19, di ujungnya itu 2018, di 2014-19 yang 2018-nya pemerintah pusat sekali ini yang bergerak. Muncullah yang namanya OSS. Ya, Online Single Submission. Nah, begitu muncul ini diintegrasikan. Jadi Pak Presiden Jokowi mencoba untuk menyederhanakan semua perizinan yang ada di masing-masing daerah. Supaya apa? Ramah investasi. Baik. Karena jangan sampai investor datang tapi malah jadi ribet karena ternyata di daerah itu banyak sekali perizinan yang harus diurus. Padahal kalau dilihat esensinya kadang-kadang nggak perlu juga gitu misalnya. Nah, akhirnya Pak Jokowi memberikan diskresi-diskresi, ada penyederhanaan, dibuat kompleks demikian rupa. Nah, alhasil OSS ini dikawinkanlah dengan SSW. Ngurusnya di OSS, keluarlah komitmen, kemudian dikerjakannya melalui SSW. Terjadilah perkembangan yang begitu luar biasa. Nah, kemudian Bu Risma wali kota pada saat itu melihat bahwa wah ini kayaknya ini keren sudah. Ada potensi. Ini keren, tapi kerennya kan dalam bentuk barang yang tidak kelihatan nih gitu kan. Nah, kayaknya harus dirupakan dalam bentuk bangunan. Jadilah MPP Siola. Di mana pada saat itu muncul juga yang namanya dinas-dinas. Saat itu kan juga ada banyak dinas. Pada saat itu Bu Risma juga baru saja berhasil mengambil Siola pada saat itu, digunakanlah itu menjadi MPP. Dinas-dinas ditaruh di sana, ada Dispora, ada Dispenduk. Waktu itu saya masih ingat, ditaruh di sana dan kemudian muncullah ide untuk dibuat mall pelayanan publik. Dan akhirnya mall pelayanan publik terbentuk dengan inovasi yang luar biasa. Kita akhirnya menjadi one of the best, bahkan menurut saya yang the best di Indonesia, bahkan sempat dinobatkan sebagai MPP yang paling prima di Indonesia. Baik, saya setuju dengan statement tersebut ya sebelum ini disebutkan oleh Pak Rio begitu. Tapi nanti kita akan lanjutin kembali Pak Rio terkait dengan pembahasan kita terkait dengan mall pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Anda kembali lagi di program Inspirasi Pagi. Pemirsa, kita masih membicarakan terkait dengan mall pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya yang memang mungkin kalau kita mendengar dan juga melihat secara langsung, mungkin kita hanya mengetahui luarnya saja.
dan bagaimana indahnya dan juga mudahnya untuk akses warga Kota Surabaya mengurus perizinan dan berkas-berkas administratif lainnya. Namun di balik itu semua pasti menyimpan banyak sekali tantangan, kemudian juga realita di lapangan mungkin ada 1 dan 2 hal yang mungkin berulang terjadi terus-menerus begitu Pak Rio. Pak Rio menyikapinya bagaimana dengan realita yang ada di lapangan saat ini, yang ada di Mall Pelayanan Publik di Kota Surabaya? Oke. Jadi gini Mita, kalau kita melihat bahwa dibalik dengan manisnya, dibalik dengan keindahan MPP yang sudah ada, tentu ada catatan-catatan. Betul. Tapi saya bisa katakan bahwa catatan-catatan ini lebih tepatnya sudah ada beberapa tahun yang lalu. Dan kemudian sudah dimitigasi oleh mereka menjadi sebuah inovasi, dan itulah yang kemudian kita lihat hari ini. Makanya kemudian disebut the best MPP di Indonesia, mall paling prima di Indonesia. Kenapa? Karena obstacle-obstacle itu sudah selesai. Nah, tetapi dibalik dari obstacle-obstacle yang sudah selesai, kan masih ada pasti catatan-catatan. Nah, yang saya lihat adalah salah satunya adalah antrian. Antrian yang masih bisa muncul crowded pada jam-jam sibuk. Nah, tapi kemarin pada saat pembahasan dengan teman-teman Pemkot waktu di komisi, saya melihat ada sebuah terobosan, ada sebuah hal yang baik. Apa hal baiknya? 1, jam layanan ditambah. Baik. Sehingga ketika jam layanan ditambah, paling tidak warga itu tidak terpaku kepada salah satu momen untuk mengurus perizinan atau mengurus administrasi kependudukan dan lain sebagainya. Jadi lebih long, lebih panjang, slotnya itu lebih lebar dan lebih fleksibel buat masyarakat. Dan yang kedua, nah ini yang saya selalu tekankan, bahwa bagaimanapun juga Kota Surabaya ini kan, Mas Eri ini wali kota terus menggalakkan, mengumandangkan yang namanya Smart City. Nah, Smart City otomatis harus diimbangi dengan melek digitalnya oleh masyarakat. Nah, muncullah contoh, salah satunya adalah kemarin yang kita bahas, itu adalah KNG. KNG. Ya, KNG. Apa itu KNG? Klampit New Generation. Kemarin pas kita pembahasan dengan Dispenduk. Nah, dengan adanya Klampit New Generation, akhirnya semua layanan Adminduk itu bisa masuk ke sana, sehingga akhirnya yang namanya antrian datang ke MPP itu jadi less banget. Ada sebuah observasi yang dilakukan, dari yang tadinya 3.000, itu 400 sekarang. Oh wow. Dengan adanya KNG. Nah, makanya saya terus mendorong yang namanya layanan berbasis digital, tapi jangan separuh-separuh. Digitalnya itu harus full. Karena begitu digital itu separuh-separuh, at the end nanti mereka tetap lagi datang ke offline, datang ke onsite, artinya datang ke langsung MPP ke Siola gitu lagi. Ya? Nah, makanya jangan separuh-separuh. Saya sampaikan kemarin kepada Pemkot, kalau mau A, B, B gitu, jangan separuh-separuh. Jangan tengah-tengah, kiri atau kanan. Nah, kemarin kita dorong untuk ke kanan, full digital. Nah, tugas kita memang hari ini adalah meliterasi digitalkan warga Kota Surabaya. Ini adalah PR kita semua. Saya yakin 10 tahun, 20 tahun lagi tidak akan ada masalah dengan digitalisasi di Kota Surabaya. Kenapa? Karena mereka-mereka ini, Gen-Z ini sudah berkeluarga, otomatis milenial, jauh lebih banyak ya, begitu milenial yang sekarang mengambil keputusan, kemudian Gen-Z mengambil keputusan, di mana mereka-mereka ini sudah melek digital, sehingga mohon maaf yang mungkin X ke atas itu sudah ya tuturi Andayani aja lah di rumah gitu dan lain sebagainya, sehingga untuk urusan-urusan MPP itu pasti diserahkan kepada mereka-mereka. Nah, ketika diserahkan kepada mereka, saya yakin 10-20 tahun itu otomatis Surabaya tidak lagi ada masalah dengan digital. Nah, jadi itu yang saya kasih note kepada mereka di MPP saat ini. Kenapa? Karena ya itu tadi, antrian itu masih terlihat, tapi
harus dihilangkan karena jangan sampai sudah bagusnya antrian MPP tapi gara-gara antrian ini akhirnya kok lama ya apa dan sebagainya. Nah, kan tidak menunjukkan kok hal yang linear dengan prestasinya, kok nggak linear dengan namanya MPP yang sudah hebat di Indonesia dan sebagainya. Nah, makanya kemarin kita mendorong itu. Karena apa? Yang lainnya MPP yang di MPP ini yang lainnya sudah sangat luar biasa. Contoh, ada layanan terintegrasi. Semua hari ini ya, hari ini kan tadi kita bilang obstacle yang kemarin, tapi hari ini layanan terintegrasi semua luar biasa. Tidak hanya hal-hal yang terkait dengan pemerintah kota, yang vertikal pun juga dimasukkan di sana. Contoh Samsat, baik, ya, mau ngurusin di sana silahkan. Imigrasi, paspor bisa di sana. Nah, terus apalagi bank dan banyak hal lainnya. Beberapa hal yang vertikal, polisi, TNI semua dimasukkan di sana. Jadi artinya bahwa ini namanya full integrated, terintegrasi semuanya. Sehingga akhirnya proses lebih cepat dan hari ini pun fasilitas sudah nyaman, aman dan kemudian ramah disabilitas. Baik. Di sana ramah disabilitas. Betul, betul. Jadi kita ramah lansia. Jadi artinya kepada mereka kita betul-betul memikirkan sampai detail. Saya mengapresiasi pemerintah kota sampai memikirkan hal seperti itu. Makanya nggak heran kemudian MPP di kota Surabaya disebut yang paling prima di Indonesia. Prima untuk semuanya. Dan kemudian menjadi transparan, kemudian ya mendukung investasi di kota Surabaya. Baik, tapi mungkin kalau kita berbicara soal digitalisasi Pak, mungkin salah satu hal yang menjadi tantangan terberat Pemkot Surabaya saat ini mungkin adalah konsistensi dari domain, lalu kemudian akses untuk mengakses misalnya website atau kalau ada aplikasinya, kadang-kadang sistem down. Kemudian kadang-kadang mungkin pada saat kita sudah upload ternyata gagal. Hal-hal seperti itu kan menjadi salah satu tantangan tersendiri. Bagaimana kalau dari Pak Rio menyikapi? Memang itu tidak mungkin bisa dinafikan karena bagaimanapun juga kita deal with benda mati ini kan gitu ceritanya. Betul. Tentu ada keterbatasan. Tetap yang sempurna adalah ciptaan Tuhan, ya. Nah, ini ciptaan manusia. Tapi bagaimanapun juga mitigasi saya lihat sudah dilakukan oleh Pemkot. Kami pun juga pada saat di Komisi B dulu juga mendorong kepada pemerintah kota. Kenapa? Server harus dikuatkan. Nah, Kominfo sudah bekerja dengan luar biasa. Server sudah dibuat segede gaban. Kalau datang ke Jimerto itu server di atas itu sudah segede gaban di sana. Benar-benar. Jadi artinya betul-betul lag itu betul-betul diupayakan lag itu tidak terjadi. Jadi paling tidak kita bisa lihat oke lah dari 100% mungkin ketika terjadi seperti itu, ya lag-nya mungkin ada 5%, 10%. Karena bagaimanapun juga ini benda mati. Tapi mitigasi mereka sudah lakukan secara optimal. Baik, nanti kita akan membahas terkait dengan super MPP lebih dalam lagi, Pak Rio. Jadi untuk Anda, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di program Inspirasi Pagi. Anda masih bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Pemirsa, kita tadi sudah membicarakan terkait dengan mall pelayanan publik yang ada di kota Surabaya, yang mana memang aksesnya, kemudahannya memang bisa dibilang cukup berkembang dari tahun ke tahun begitu ya. Walaupun memang banyak sekali obstacle atau tantangan yang dari tahun-tahun sebelumnya sudah dihadapi dan tetap terus berkembang untuk menghadapi tantangan di kedepannya begitu. Dan memang ini mungkin bisa menjadi salah satu api begitu ya untuk bisa membuat kota Surabaya terus berkembang. Salah satunya adalah pengembangan dari mall pelayanan publik yang katanya sekarang menjadi super mall pelayanan publik begitu. Pak Rio. Jadi gini, ide Super MPP itu lahirnya sekitar 4 atau 3 minggu yang lalu. Oke. Ketika saya sedang talk show dalam pembahasan ulang tahun Kota Surabaya 733. Apa yang kemudian bisa dihasilkan lagi oleh Kota Surabaya yang sudah berusia 733. Nah, tiba-tiba muncul. Jadi itu betul-betul spontanitasnya tinggi banget pada saat itu karena
tidak ada dalam skenario apapun, tiba-tiba muncul langsung saya sampaikan Super MPP. Nah, gitu biar mudah aja kan, kalau ganti nama malah repot lagi nanti. Iya. Nah, MPP tapi menjadi Super MPP. Saya sematkan Super MPP itu menjadi sesuatu yang berbeda. Itu ada kata yang membedakan dari kota-kota lain. Baik. Nah, kenapa? Karena saya melihat potensi untuk menjadi Super MPP sangat besar. Nah, salah satunya adalah yang saya sampaikan adalah pada saat itu untuk menjadi Super MPP paling tidak MPP yang saat ini sudah ada dijadikan bukan one stop service untuk perizinan, untuk dokumen, untuk surat-surat yang lain dan sebagainya. Tapi jadikanlah seperti one stop investment. Oke. Ya. Nah, one stop investment itu seperti apa? Misalnya one stop investment itu ada kanal tersendiri, ada loket sendiri, atau ada booth, atau ada corner tersendiri, di mana semua itu tersedia terkait dengan investasi di Kota Surabaya. Mau informasi, mau layanan, mau apa, semua peluang investasi di Kota Surabaya yang tersedia hari ini. Di bidang ini tersedia di sini, bidang ini. Itu tersedia di situ, sehingga investor ketika datang. Jadi gini, orang mau berwirausaha di Kota Surabaya, dia udah nggak bingung lagi, dia cukup datang ke MPP, dia datang ke corner itu, maka dia langsung mendapatkan insight, wah ada peluang usaha di Kota Surabaya, tersedia, ada banyak tuh di sana. Tinggal pick one gitu aja, salah satu. Terus kemudian, dan sediakan konsultasi di sana. Misalnya sediakan expertise yang khusus bisa untuk ahli wirausaha dan sebagainya misalnya. Nah, ketika dia pick satu, kemudian dia lihat, wah ini bagus juga ini. Nah, akhirnya, oke, saya mau ini untuk ngurus izinnya. Nah, tinggal ke sampingnya. Nah, misalnya di situ kan sudah tersedia untuk ngurus izin. Nah, ini yang terintegrasi sehingga akhirnya betul-betul MPP ini menjadi one stop, bukan service saja, tapi one stop investment. Selain itu, saya juga menyampaikan dibuat jedok lagi terkait dengan digitalisasinya. Misalnya end to end. End to end itu misalnya gini. Hari ini kita ngurus semua. Mita ngurus PBB. Mita ngurus pajak. Mita ngurus semua, urusan tanah dan sebagainya. Ingat nggak kapan harus memperpanjang? Nah, itu. Jadi end to end dong. Jadi dibuat apa? Ya, ayo maksimalkan dengan apa? Notifikasi. Baik, iya. Nah, kadang sering kelewat di situ ya, Pak ya. Nah, notifikasi PBB, notifikasi tanah, izin IPT harus diperpanjang, pajak reklama, pajak hotel. Ada reminder yang diberikan, dan notifikasi itu ketika itu ada, itu otomatis akan menggiring secara tidak langsung masyarakat datang ke MPP atau melalui aplikasi yang sudah disediakan, ya, karena kan sudah berbasis digital. Artinya begini, secara tidak langsung itu mengetrack yang namanya cash flow. Ini langsung muncul ini yang namanya pengurusan perpanjangan atau apa dan sebagainya. Nah, akhirnya kan ada income masuk untuk APBD Kota Surabaya. Secara yang buat masyarakatnya pun juga akhirnya mereka juga senang. Betul. Nah, selain itu juga saya mendorong untuk MPP Goes to Kelurahan. Hari ini sudah ada tapi hanya 4 tempat. Kita sebutnya namanya SPP, Sentra Pelayanan Publik. Kan ini ada mall pelayanan publik. Hari ini kita punya 4 SPP, Sentra Pelayanan Publik. Ada di barat, ada di utara, ada di selatan, ada di apa lagi? Timur. Nah, UPTSA yang dulu hari ini jadi SPP Timur. Jadi PTSP, mereka namanya PTSP. SPP, tapi mereka sebutnya PTSP untuk Timur. Di Barat ada juga di Pakal, kemudian di Utara juga ada, kemudian di Selatan juga ada. Nah, tapi buat saya ini kan karena SPP tentu tidak selengkap. Iya. Sekompleks yang ada di MPP. Nah, makanya saya kemudian mendorong kalau bisa munculkanlah MPP. Part of Super MPP itu di Barat dan di Timur. Gunakan aset
pemerintah kota punya banyak aset. Nah, dibangunlah di barat, dibangunlah di timur. Paling tidak warga kalau misalnya mau mengurus apa dan sebagainya, itu tidak perlu jauh-jauh datang ke yang Siola. Kenapa? Karena bagaimanapun juga walaupun sudah ada SPP di 4 tempat ini, tapi tidak selengkap yang ada di MPP. Betul, betul. Nah, at the end, kalau misalnya nggak lengkap kan balik lagi dia harus ke Siola lagi. Ke tengah lagi. Iya, nah maksud saya adalah di cloning mungkin tidak harus selengkap harus ada dinasnya apa. Kan kalau di situ kan tidak hanya sekedar MPP kan lantai 1. Tapi lantai 2, lantai 3 dan seterusnya itu kan dinas, kantor dinas. Nah, mungkin MPP yang di barat atau di timur itu mungkin cukup dengan MPP-nya saja tanpa dinas. Baik, mungkin menjadi catatan tersendiri begitu ya untuk Kota Surabaya tetap terus berkembang, apalagi untuk menyediakan kemudahan begitu ya dalam mengakses, kemudian juga mengurus perizinan dan dokumen-dokumen administratif lainnya. Mungkin terakhir Pak Rio, sebelum kita berakhir di program Inspirasi Pagi, mungkin terakhir untuk mall pelayanan publik yang ada di Kota Surabaya dan mungkin rencana ke depannya mungkin boleh disampaikan. Iya. Saya berharap juga ada dari pemerintah kota melahirkan yang namanya dashboard, ya. Ini kan tadi ditanya Mita untuk kedepannya. Jadi dashboard itu boleh diakses oleh warga, misalnya tersedia di MPP itu. Maka itu menjadi super MPP karena orang belum tentu bisa tahu ini sekarang ada di mana, maka dia bisa mengakses yang tersedia di MPP itu. Jadi harapan saya adalah Kota Surabaya ini adalah smart city, jendela dunia, kota jasa dan perdagangan. Maka sudah selayaknya Kota Surabaya ini benar-benar mencerminkan kesmartannya di Kota Surabaya untuk menjadi ikon yang bisa dilihat oleh dunia. Digitalisasi yang ada di Kota Surabaya benar-benar dirasakan manfaatnya untuk seluruh warga Kota Surabaya. Jaya Surabaya. Baik, Jaya Surabaya. Baik, terima kasih Pak Rio atas aspirasinya dan juga ide-idenya yang mungkin nanti 10 atau 5 atau 10 tahun ke depan bisa segera terrealisasi. Baik, pemirsa terima kasih banyak telah bersama dengan kami. Kita akan ketemu kembali di program Inspirasi Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh